jahiliyah fa anzalallahu sakillatahu ala rasulihi wa alal mu'mini wa allazamahu kalimatan taqwa wa kanu haqqan biha wa ahlaha bahkan apa aku bahkan Allahu bikulli syai'in alima. hu adzaban alima laqad radiyallahu 'anil mu'minina la'anitum wala innallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum fatawallau anhu mudbirin. Rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib idkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yaktub faulaika humuz zalimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sampeyan kang hormati, sekedhik kula badhe paring informasi bilih niki wau jam kalau wau siang kita jam kalih seharinya kula niku tumut duwe sepeda. Seharinya saya ikut karena masuk rombongan. Itu rencana di Gua Jepang daerah Jalan Paris nih. Dilalai niku. Kalau saya ikut mungkin saya belum pulang ya, karena ada salah satu rekan saya itu ketika sepedanu kundurin niku nopo kepleset nopo sing mboten sehingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena jatuh. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabare. Alhamdulillah dilalai kula mboten beres. Bapak sekalian, yang dapat kita ambil hikmahnya adalah, dan satu lagi kemarin wonten kecelakaan niku berarti ngajeng kula pas teng Joteng Wetan niku. Terus ketika lampu merah tuh pas lampu merah warna merah kan mandek. Kalau kula nggih mandek. Niku tiba-tiba ada bapak-bapak niku nyelonong tengah jengking kula. Kepleset. Tiba langsung mboten sadar. Lajeng kula terpaksa medun lajeng dilalai banyak tenggawa kiwa tengah sing teng niku langsung dipinggirkan. Nah, niku Bapak sekalian bahwa dalam kita berkendara, dalam kita bepergian memang jangan lupa nih. Saya ingatkan pada Bapak sekalian, jangan lupa kita berdoa.
minimal nggih baca. Kalau kita keluar rumah ya sing gampang mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan lupa kita membaca zikir pagi dan sore. Nah, mungkin sudah saya sampaikan, pernah saya sampaikan. Siapa yang masih ingat? Nah, doa zikir pagi dan sore. Dulu pernah saya sampaikan. Dan ini insya Allah kalau kita baca, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita terjadi apa musibah, itu insya Allah musibah mereka insya Allah kita akan diberikan keselamatan, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun akan terjadi hal yang tidak menyusahkan orang tersebut yang membacakan doa tersebut. Dan itu sebagai telah dibuktikan dengan pengalaman pribadi saya nih. Kulon niku kalau tinggalan kadang-kadang sok ngantuk. Karena mungkin napa nggih? Karena pengalaman saya dulu kerja malam sampai pagi karena kerja di koran, nyetak koran. Sehingga kerjane kaya kalong, bengi melek, awan turu. Nah niku. Nah niku kadang-kadang saya kalau naik motor niku kadang sok ngantuk. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ya mungkin alhamdulillah saya amalkan doa-doa tadi ini. Kita keluar rumah, terus doa zikir pagi dan sore itu kita amalkan. Insya Allah kita akan berikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya ulangi, mungkin ada yang lupa nih. Mungkin saya menunjuk Mbak Rah, kelingan buatan doa pagi dan sore. Aliane. Saya dahar Mas. Oke. Saya ulangi. Doa yang pertama, zikir pagi yang pertama lah Bismillahi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Berarti dihafal itu, masih dihafal. Yang kedua, doanya Nabi Yunus. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Berarti masih ada yang hafal dan banyak yang tidak hafal. Nggih, bareng-bareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dicatat gitu, catat. Lah yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hafal nggih? Mari kita amalkan. Terus yang kedua, saya akan menyampaikan masih kuat mboten nih? Kalau yang kedua, ada 5 hal, ada 5 hal yang harus kita lakukan segera. Padahal pada hakikatnya ya namanya perbuatan tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Tapi ada 5 hal yang harus kita kerjakan kok ya terkusus-kusus lah.
kesusu dilakukan segera. Yang pertama, mungkin ada yang tahu. Yang pertama adalah mengubur jenazah. Nah, menikah nggih. Kalau ada orang yang meninggal, itu sebaiknya segera dikuburkan. Ya mungkin dari antara keluarga mungkin ada yang sebentar keluarga aku nang Kalimantan, nang Sumatera gitu. Kalau kita tahu hal ini, kita sebagai orang beriman maka cepat-cepat dikubur. Maka banyak di kampung-kampung, beberapa kampung itu seperti Kauman ya. Kauman itu kalau meninggal bumi ya kubur langsung kubur bumi. Banyak baca di acara kampung, tapi kebanyakan mesti nunggu sesuk. Misalnya begini nunggu sesuk, kita nunggu putrane, nunggu napa sedulure. Nah, maksudnya gini Bu, artinya sudah melalui tahapan medis. Biasanya kan 2 jam ya, nunggu setelah meninggal itu nunggu paling tidak minimal 2 jam. 2 jam. Itu dan itu sudah ukuran medis, nunggu 2 jam baru dikuburkan. Itu yang pertama nggih. Yang kedua membayar hutang. Nggih. Siapa yang tidak punya hutang ngacung? Yang kedua adalah membayar hutang. Kita dalam hidup ini memang tidak mungkin terbebas nih yang namanya hutang ya. Boleh ke hutang cilik, boleh ke hutang gede, hutang bank, hutang tonggo nggih. Insyaallah di antara kita wong jenenge wong urip mesti ndek utang ra ketong sithik nggih. Penyemangat hidup ya Pak. Nah, bener. Tapi begini nggih. Tapi begini. Semangat iku ya Pak. Oh, jas nggih. Ora hayu sing mboten duwe Pak. Jadi begini. Artinya kita menika oleh utang, tapi yang niku wau kudu nyaur. Entah niku dengan dicicil, entah itu dengan di cash, banyak kan nyicil nih. Tapi niku yang penting kita harus ada niat untuk menyaur utang. Kalau penting tombol kula niku nganten ada cerita niku. Ini buat kerasane niku Mas bedaran nggih, gambaran nggih. Punya utang nek ditagih semoyo. Akhirnya napa entek-enteke mek njotake. Berarti tidak hanya di tempat saya saja nggih. Biasanya ndek utang nek ditagih panak nesu malah nganengke. Nah niku jenenge mboten wong muslim nggih. Nek wong muslim niku wong beriman niku kalau punya hutang nggih, punya niatan untuk nyaur, entah itu dengan dicicil, mungkin dilalai nggih. Dilalai kok arah nyaur kok dereng duwe duit tenan. Dereng duwe duit tenan nggih. Terus terang mawon. Njaluk inah, istilahnya njaluk tempo diperpanjang. Anu kan sing jelas niku wonten apa? Wonten tembunge. Ora dimeh. Terus ning dewa niku dimeh utang terus ora nyaur, akhirnya mek ngenengke sampai sekarang. Dan banyak terjadi di tangga kula ini mboten ten mriki nggih. Mudah-mudahan Nggih. Nah niku nggih. Yang jelas kalau kita niku punya hutang, jangan ada niatan untuk tidak nyaur nggih. Saya tekankan jangan ada niatan untuk tidak nyaur. Kalau kita tidak ada niatan untuk tidak nyaur, nggih, maka Gusti Allah tidak akan berikan kemampuan pada kita untuk nyaur. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita tuh punya niatan untuk nyaur, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan jalan untuk bisa nyaur niku. Nah niku harus menjadi pedoman kita semuanya. Karena saya yakin kita punya hutang, termasuk saya juga punya hutang. Tapi harus ada niatan untuk menyaur. Nek perlu dicatat, dicatat.
Nah, sehingga kalau misalnya kalau kita sudah meninggal dunia kan sering diumumkan nggih. Ada bukti tertulis niku kwitansi napa catatan harus cadangan napa ada bukti tertulis. Karena biasanya kalau jualan yang saya nggih ketika ada orang yang meninggal terus diumumke kagem para warga ingkang kagungan hak-hak adami kalian jenazah sumangga katuran menghubungi ahli waris. Tapi kadang-kadang ahli waris juga nganu lho ndi buktine ora ana buktine kok. Makanya kalau kita hutang berapapun ya, dengan catatan apa dengan kwitansi sehingga ketika misalnya kalau kita kan kita tidak tahu meninggalnya kapan. Berarti kita diutang terus meninggal ana bukti nggih kita nggak bisa nyaur, nggak bisa ada bukti yang kuat untuk memberikan sauran menika. Itu yang kedua nggih. Terus yang ketiga itu menikahkan putranya yang sudah waktunya. Dilale kok awak dhewe ini pun duwe perawan apa Joko pun sing pun tuntang-tuntung. Ngalor ngidul ngetan ngulon esok bengi awan sore bareng terus. Nah niku sebagai orang tua harus tanggap. Wah iki bocah iki wis pengen berarti. Pengen. Aku harus dirapeki, Pak. Lagi pindho. Dilala nggih. Dilala putrane pun siap pun lahir batin pun mapan nggih. Ya langsung mawon pun nunggu napa malih. Tidak usah menunggu napa-napa. Karena apa? Dikhawatirkan nggih terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya kalau Bapak Ibu sudah punya putra nilai pun mapan pun mangsane nggih. Enggak usah nunggu lama-lama ki langsung sing kae calonmu kon ngelamar. Ora usah nunggu napa-napa. Nggih. Nggih. Itu nggih. Lajeng yang kaping gangsal niku kita kalau lali kula. Sing kelingan. Yang pertama napa? Jenazah. Terus membayar utang. Terus menikahkan. Terus Dereng. Oh, dereng. Oh, nggih, enten 5 nggih. Berarti seluruh nggo PR gitu. Nah, niku mangke untuk PR yang akan datang gitu nggih. Saya yakin ibu nanti minimal 3 niku nggih. 3 harus kita amalkan. Ini lho, Pak. Niki 3 nggih. Ya 3 nggih. Kita amalkan. Insyaallah amal kebaikan. Ya tak mau enggak apa-apa. Ibu. Oh iya. Oke. Ya, Bu boleh mengatakan Bapak sekalian sebagai peringatan bagi kita semuanya untuk selalu mendahulukan apa yang harus kita dahulukan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Boleh mengatakan orang muslim mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wonten ibu saking jamaah kita sedaya ini gerah. Sabak nantang gerah mugi-mugi kanthi wasilah utawi lantaran kita sedaya wonten ing dalem menika dadosaken Ibu Sapiah anggenipun gerah enggal dipun angkat penyakitipun dening Allah ampun enggal mantun saged tambah istiqomahipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim li ridha ta'ala min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus ya Allah cabang payunipun Sapiyah ya Allah, mugi-mugi ya Allah kanthi donga menika dadosaken anjen angkat penyakitipun ya Allah, pada ingkang mantun ya Allah, sampun ibadah teman-teman kanthi sempurna ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afwat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyi'at wa tarfa'una indaka lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa yaqdil hajat ya Allah wa yaqdil hajat ya Allah wa yaqdil hajat ya Allah. Mugi angkat penyakitipun Ibu Sapiyah menika ya Allah. Allahumma rabbana siwudbal basi isfi anta safila safi illa anta sifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma ya Allah ya Rabb panjenengan ya Allah ingkang gadhahi penyakit ya Allah, panjenengan ingkang paring penyakit ya Allah, lan namung panjenengan ya Allah ingkang saged ngangkat penyakit menika ya Allah. Pramila wonten ing dalem menika ya Allah, kawula sedaya kawula panjenengan ingkang dhaif ya Allah, kathah kalepatanipun nyuwun dumateng panjenengan ya Allah. Mugi-mugi kanthi jamaah menika panjenengan angkat penyakitipun Ibu Sapiyah menika ya Allah, lan ampun panjenengan wangsulaken malih penyakit menika ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidni imanan kamilah wa yaqinan shadiqah wa hikmatan balighatan wa ilman nafi'ah wa amalan maqbulah wa rizqan halalan thayyibah wa tijaratan lan tabura wa dhanban masghura wa sa'yan masghura wa fadilatan bi barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umuri wa sahil umura ahli waj'alni minan najinal muttaqin sholihin. Ya Allah, semoga ya Allah kanthi jamaah menika ya Allah banyak angkat ya Allah masalah-masalah dunia, masalah-masalah wonten ing akhirat benjangipun ya Allah. Allahumma dinas siratal mustaqim ya Allah. Allahumma dinas siratal mustaqim ya Allah. Allahumma dinas siratal mustaqim ya Allah. Siratal anbiya wal mursalin, siratal anbiya wal mursalin, siratal anbiya wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a wa adkhilnal jannata ma'al abrar wal ummahat. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.
Waalaikumsalam.